Puji nama Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Tuhan dan pada hamba-hambanya di tempat ini, anak-anak Tuhan yang mempercayakan saya untuk sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Shalom, apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, meskipun di tengah-tengah pergumulan, tapi kita tetap bersama dengan Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu, tadi WL-nya atau Ibu Gembala capek, jadi enaklah kerjasama. Habis Ibu Gembala turun, saya yang naik. Nanti kalau saya capek, gantian ya. Demikian juga untuk Denny juga, dia capek, turun sebentar, nanti melayani Tuhan. Amin. Ikut Tuhan itu gampang Bapak Ibu, tidak usah sulit-sulit ya. Dan Tuhan itu memberikan kepada kita semua itu kemudahan-kemudahan. Cuman memang kitanya yang sering mempersulit diri kita sendiri. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Indonesia sudah ditolong Tuhan. Indonesia semuanya diberikan kesehatan. Kita lewati begitu badai yang mengerikan. Kita lewati begitu kelamnya seluruh dunia termasuk Indonesia dalam hal virus corona. Tapi pemerintah Indonesia sekali lagi diberikan hikmat oleh Tuhan. Dan kita semua diberikan kesehatan. Ini kemurahan Tuhan Bapak Ibu. Banyak teman, banyak juga ada yang saudara angkat dipanggil Tuhan. Ada hamba-hamba Tuhan dipanggil Tuhan. Tapi saya percaya bukan karena coronanya, tapi prasarana dipakai oleh Tuhan. Melalui apapun kita bisa menghadap Tuhan. Amin. Nah hari ini Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan baca di dalam surat Ibrani. Judul firman Tuhan, berdamai dengan kekudusan Allah. Berdamai dengan kekudusan Allah. Kita akan baca dulu Ibrani 12 ayat yang 14. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan, semua sudah dapat. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Semua orang. Kalau semua orang, sebentar, apakah hanya ruang lingkup gereja saja? Saudara saja? Teman sekantor saja? Atau orang-orang yang kita kasihi saja? Enggak, ini berikutnya ayatnya bukan berbicara tentang individual, tapi semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Jadi ada kata sambung. Sesudah kita berdamai dengan semua orang, kita harus kejar kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah hari-hari ini kita menjaga firman Tuhan seperti yang Tuhan mau? Di dalam bahasa aslinya kekudusan itu hagiasmos, artinya pengabdian dan pemurnian. Jadi kalau kita ngejar kekudusan itu harus ngabdi. Makanya kalau bahasa Jawa itu sangat bagus. Dia nyebut diri kita kalau alusnya itu abdi. Ya, berarti kita ini mengabdi Bapak Ibu. Firman Tuhan mengajarkan kita semua untuk selalu hidup damai dengan semua orang tanpa melihat sosial, budaya, ras dan lain sebagainya. Oh, saya hanya mau kumpul dengan orang-orang yang kudus saja. Saya harus mau kumpul dengan orang-orang GKI Kana saja. No. Tuhan tidak berkata seperti itu. Banyak kali kita kalau kita ini disakiti oleh orang lain, kita tidak mau berdamai. Surat Ibrani ini memang belum tahu pasti siapa penulisnya, tapi para penafsir menafsir ini juga Rasul Paulus. Betul Pak ya? Nah, jadi tidak jelas, tapi ke situ arahnya Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus, jejak Rasul Paulus, kalau sekarang jejak digital, kalau dulu jejak histori, itu jelek sekali kelakuannya. Karena dia mentang-mentang orang dari pilihan Sanhedrin, dan orang ini jenius, orang ini pandai. Dia memakai kepandaiannya itu untuk dia membela apa yang dia anut dulunya, merasa dia benar. Dia pakai kuasa penuh dari Mahkamah Agama untuk menyiksa, bahkan membunuh sekte Nasrani pada waktu itu.
Banyak orang yang benci terhadap Rasul Paulus. Kenapa? Karena orang yang gak bersalah dibunuh, disesat, diseret, dianiaya. Tapi di balik itu semua Bapak Ibu, akhirnya Rasul Paulus ditangkap Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau ada orang yang nyakiti kita, ada yang mengatakan kita ini kafir, ada yang mengatakan kita ini tidak beragama, Tuhan kita seperti ini dan itu. Apakah kita marah Bapak Ibu saudara sekalian? Kalau kita marah, kita dikatakan kafir, kita sama dengan mereka. Enggak, aku enggak kafir kok, berarti lah podo agama nih. Ya, jangan, kasihlah mereka. Mereka itu teman kita, bahkan saudara kita. Berdamai dengan semua orang, bukan berdamai dengan hanya orang yang menguntungkan diri sendiri. Aku lek cuan, ya aku gelem kumpul. Lek bocuan ya ojo wis. Iya toh? Karena cuan harus kita ciak. Kalau bocuan ya kita bociak. Ngerti maksudnya? Kalau kita untung kita makan. Kalau enggak untung kita enggak makan. Jangan. Ini firman Tuhan universal Bapak Ibu. Bukan bersifat individu. Jadi kita harus berdamai kepada siapapun juga. Pak, mertuaku cerewet Pak. Seperti ini, mamaku pilih kasih Pak. Berdamai. Papaku kereng Pak, papaku pilih kasih, berdamai. Adekku Pak pengennya seperti ini, melunjak-lunjak, berdamai. Tetanggaku mokong Pak, kepengin jor-joran, berdamai. Dengan semua orang. Memang susah Bapak Ibu ikut Kristen, susah. Ya toh? Kalau ikut tok enggak apa-apa. Tapi sebagai pelaku firman Tuhan harus berdamai. Disakiti kayak apapun berdamai. Kemarin teman saya datang ke toko, dia bilang gini, ada satu hamba Tuhan yang sudah umur katanya, khotbah begini ya memang unik. Tuhan Yesus ke Kapernaum katanya. Ketemu dengan orang-orang dedara, orang yang gila, kerasukan setan gitu. Dia jauh-jauh dari tempatnya dia ke Kapernaum untuk menyelamatkan hanya satu orang. Nah Yesus saja itu loh mau datang pada orang-orang yang tidak genah. Kita genah nggak di hadapan Tuhan? Kita nggak genah di hadapan Tuhan. Makanya dia mau datang. Kalau kita datang kepada Tuhan sulit untuk ketemu. Ayo siapa dengan upaya daya kita bisa ketemu Tuhan? Apakah dengan kita memuji-muji Tuhan, menari-nari Tuhan, kita ketemu Tuhan? Enggak. Tuhan yang berinisiatif nemui kita loh. Hebatnya Tuhan itu seperti itu. Enggak ada Tuhan yang seperti yang kita sembah, Yesus Kristus Tuhan. Dia mau datang kepada semua orang. Patron kita Yesus, setuju katakan amin. Yesus disakiti. Yesus itu kurang apa dia sebagai Tuhan. Dia sebagai manusia datang ke dunia. Dia tidak pernah minta ini loh. Dia tidak pernah minta fulus. Pernah ada firman Tuhan? Begitu Tuhan mencelikkan mata orang buta, Tuhan langsung ngomong, bayar di bagian admin saya. Ada seperti itu? Lumpuh berjalan, angkatlah tilammu, bayarlah di kasir. Tidak ada. Iya toh? Bahkan Tuhan Yesus ngomong apa? Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sangkar. Maksudnya sangkar, sarang. Tapi anak manusia tidak bisa ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Tapi itu sudah didramatisir, dipolitisasi sama hamba-hamba Tuhan. Serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi hamba Tuhan punya villa pribadi, mobil pribadi, harta pribadi, deposito pribadi. Tuhan Yesus mengajarkan, dia sudah dibenci oleh orang-orang ahli Farisi. Dia tidak pernah berbuat jahat. Apa sih yang dirugikan? Coba kita baca sejarah Yesus. Apa yang dirugikan? Begitu dia dibenci, dia tetap mengajarkan firman Tuhan. Bahkan di saat detik-detik terakhir dia ditangkap, murid-murid melarikan diri. Betul? Murid-murid tidak mengakui, termasuk Petrus. Murid-murid salah satunya mengkhianati Tuhan. Loh, salahnya apa Tuhan? Tapi apakah Tuhan benci? Detik-detik terakhir sebagai manusia dia mau menyerahkan, bukan diambil nyawanya. Catat baik-baik, menyerahkan nyawanya. Kalau kita ini diambil nyawanya nanti. Tapi Yesus menyerahkan nyawanya detik-detik terakhir. Dia bilang apa? Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Nah itulah patron kita Bapak Ibu. Kenapa kita hari-hari ini kita menanggung amarah, tidak mau berdamai? Bapak no, aku tak doai, ya toh, biarlah api dari surga membakar mereka seperti Sodom dan Gomora. Jangan kejam seperti itu. Tuhan tidak mengajarkan kejam. Kalau bajumu diminta, berilah jubahmu. Ada yang tanya, Pak, di Injil lain, Yohanes atau apa itu, Markus, mengatakan kalau minta jubahmu, berilah bajumu. Lu kok beda, Pak? Nah itu penulisannya beda Bapak Ibu. Beda waktu. Karena waktu itu yang ditulis oleh Matius itu musim dingin. Jadi kalau minta bajumu, berilah jubahmu. Nah pada waktu yang diminta di Injil lain, itu yang diminta pada musim panas. Kalau diminta jubahmu, berilah bajumu. Karena kalau musim panas yang mahal itu baju. Di luar negeri seperti itu. Kalau musim dingin itu jubah atau mantel yang paling mahal. Jadi berikan yang terbaik. Tampar pipi kiri, balas saduk kaki kanan. Enggak. Itu sulit. Saya sebagai manusia juga sulit. Bapak Gembala juga sulit. Tapi kalau ditolong Roh Kudus, bisa loh Bapak. Kita bisa ngampuni, kita bisa memaafkan, kita bisa berdamai. Kita tidak mentang-mentang kita ini hidup karena kudus pilihan Tuhan. Makanya kita ini pasti masuk surga. Sing ngomong ngono sapa? Ayo. Nah, Rasul Paulus sekali lagi mengajarkan keselamatan. Kita suruh jaga keselamatan ini. Dengan salah satunya kita berdamai dengan kekudusan. Jadi kata damai dengan kekudusan ini seiring. Jangan mentang-mentang kita kudus kita nggak mau damai. Terus kita mau berdamai kita tidak kudus. Berapa waktu yang lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, kenaikan Tuhan Yesus, hari kenaikan Tuhan Yesus, sorenya saya jalan-jalan ke mall, biasa dengan anak-anak. Hiburan kita ini seperti itu Bapak Ibu. Kalau dulu waktu muda kumpul mbek konco-konco, makanya kalau sekarang muda, yuk bahasa Jermani, tuwuk-tuwuk no kumpul. Tapi jagalah kekudusan loh ya. Ya. Seneng-senengkan dirimu sendiri. Nanti kalau sudah rumah tangga, yuk kita seneng-seneng dengan istri dan anak-anak kita. Setuju? Iya toh. Nah, saya seringkali kalau saya pergi itu kecuali saya olahraga ya. Karena istri saya kalau ajak, ayo ikut, nggak mau. Saya mau nunggu-nunggu lama di sana gitu. Jadi saya sendirian. Nah, waktu kita lagi makan Bapak Ibu di salah satu resto yang cukup terkenal juga, lagi duduk, belum pesan makanan masih diproses, belum datang. Di sebelah kiri kita ini jatuhlah piring-piring dengan mangkok. Rupiah gitu. Saya kaget, istri saya juga kaget. Karyawannya jatuhkan. Udah diem kan? Makanan belum dimasak datang. Jatuh lagi lah piring-piring itu dengan mangkok. Rupiah. Loh, kita terkejut lagi. Wih, seperti ini kan terkejut. Kita diem. Pas lagi nyemplung makan, mau makan, jatuh piring lagi. Pegawainya jatuhkan lagi. Rupiah. Aduh, kita ini terkejut kan sudah 3 kali. Ya, 1 kali diampuni, 2 kali diampuni, 3 kali. Aduh, ini ngagetin. Tidak ada ampun bagimu. Seperti itu kan kita ini. Rencana saya mau ngomong sama manajer di sebelah ini. Maunya ngomong tapi nggak marah. Pak, ini kok sampai seperti ini. Kami sebagai pelanggan di tempat ini makan. Kalau jatuh terkejut kan bahaya Pak. Kenapa? Nafsu makan saya bisa bertambah. Dan uang saya bisa keluar banyak kalau saya ini bisa kaget-kagetan kan seperti itu. Terus saya ngomong dengan istri saya. Ini jatuh berapa kali? Dia enggak perhatikan mungkin. Naruh katanya gitu. Saya hitung 3 kali kan. Saya tunggu. Lihat kepapat iki, saya harus ngomong dengan manajernya. Ngomong maksudnya. Saya tunggu. Gak tiba-tiba. Enggak jatuh-jatuh. Udah selesai yuk kita keluar. Anak saya berdiri. Nyenggol lah gelas anak saya. Jatuh. Perang pecah. Aduh, anakku nih bono gelas. Manajernya Bapak Ibu jatuh. Menghampiri kita. Dia ngomong seperti itu. Udah enggak apa-apa, diambil serok sama sapu.
Disapulah itu beling-beling yang jatuh itu, bekas dari gelas kaca itu. Disapu. Anak saya, Pak, maaf, enggak apa-apa nih, enggak apa-apa. Saya bilang, ganti aja ganti. Pak, berapa saya ganti? Udah, enggak usah. Ini ada budgetnya kok untuk kita. Loh, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya negor terus bagaimana muka saya kalau anak saya jatuh kan gelas seperti itu? Ayo. Saya terus berpikir, saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya. Meskipun saya negor ya, Pak, tolong Pak, saya kaget. Jangan seperti ini lagi. Banyak loh orang yang mentang-mentang punya duit, kalau pesen terlambat dikit marah-marah. Dia nggak mau berdamai, marah-marah. Dia nggak mau tahu siapa itu, apa di dalam itu bagaimana, marah-marah. Bahkan ada yang gebrak-gebrak meja, bentak-bentak. Pernah ada tahu seperti itu? Pernah ada yang marah-marah? Batal wis, kesuwen kon ngei suguhan ini. Ya toh? Nggak apa-apa batal Bapak Ibu. Jangan marah-marah. Resto kaya opo iki? Mosok sakmene suwe ini kan ndak mari-mari seperti ini. Piro suwe ini aku nunggu? Berapa lamanya aku nunggu? Betul? Kasih tahu teman atau saudaramu kalau seperti itu. Berdamailah dengan Tuhan. Kalau engkau tidak berdamai dengan kekudusan Allah, engkau tidak akan pernah melihat Allah, alias neraka bagianmu. Hidup kita ini singkat Bapak Ibu. Yang kita kejar itu kekudusan. Kita kejar, kita ini cermin-cermin Yesus Kristus Tuhan. Amin. Berapa banyak yang seperti itu. Mentang-mentang dia punya duit, dia bayar, dia marah-marah, dia maki-maki itu karyawan. Saya minta ampun kepada Tuhan. Jauh sebelum itu, di mall itu juga. Karena kita sering di situ. Kita lagi makan-makan Chinese food, sambil biasanya anak-anak itu es teh tawar. Habis selesai makan ngomong-ngomong, es teh tawar diminum, habis ternyata di dalam es teh tawar ada apa? Kecoaknya Bapak Ibu. Terus kita mau marah. Saya panggil manajernya, saya bilang, Pak sebentar Pak kesini Pak. Saya pelan-pelan, ada apa Pak? Sebentar sini Pak. Pak tolong Pak, lain kali diperhatikan kebersihannya. Kenapa? Ini aku minum Pak, gelasku ono kecoake. Dia lihat, aduh Pak, minta maaf Pak. Enggak apa-apa, saya tahu ini bukan sengaja. Ya Pak, saya minta maaf, karena resto itu lumayan terkenal. Bapak, udah saya ganti Pak, udah saya mau selesai. Kenapa? Kalau saya minum terus saya kencing-kencing nanti. Kalau gitu Pak, saya akan kasih potongan Pak untuk sebagai ganti rugi. Enggak Pak, saya enggak minta itu. Udahlah Pak, ini kesalahan kita, saya potong. Jangan Pak, sampai saya datang ke kasirnya. Jangan, dia hampiri kasirnya, dia bilang, untuk meja ini kasih potongan. Jangan Pak, sudah Pak. Loh, kalau sudah dipaksa, jadilah kehendakmu. Ya toh, yang penting saya nggak minta potongan. Berapa waktu kemudian, di mall itu juga. Lagi makan-makan enak, anak saya dan saya itu kebetulan suka acar. Ya toh, kita pesen nasi goreng, capcay, kan ada acarnya. Makan acar. Tahu-tahu habis acar, detik-detik terakhir habis. Mohon maaf, ada kotoran tikus di situ berapa biji. Haleluya. Saya panggil lagi tuh manajer, saya bilang, Mbak, kebetulan perempuan. Sini sebentar Mbak, ada apa Pak? Saya pertama tanya, mana manajernya, ditunjuk itu. Saya panggil, Mbak sebentar Mbak, ya, ada apa? Mbak, ini tolong dijaga Mbak. Kenapa? Acar ya ono kotoran tikus. Dilihat sama dia, hah? Dia kaget. Loh aku gak lebih kaget. Wis mlebu. Aduh Pak, sekali lagi. Dia enggak ganti acar. Kalau ganti acar ya nemen ini. Dia kasih diskon. Saya bilang, jangan. Maksa. Kasihlah diskon. Saya bilang apa? Jadilah kehendakmu Tuhan. Kalau saya marah Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin saya sakit sama istri sama anak-anak. Tapi nyatanya sampai saat ini sehat kok. Tapi coba-coba loh. Nyamburi kecoak dengan kotoran tikus loh ya. Sehat kita. Tuhan itu maha tahu. Hati kita itu dia maha tahu. Kalau dia ngampuni atau bagaimanapun, dia tahu. Ada, saya kaget kemarin.
Teman saya hamba Tuhan, kalau kumpul orangnya humble sekali. Mungkin kalau diundang Pak Trisno, Pak betul Pak orang ini humble. Karena apa? Dia suka membawa suasana gitu. Saya kumpul bertahun-tahun tapi nggak secara langsung, cuman kumpul ketemu aja gitu. Bertahun-tahun kenalnya. Saya nggak tahu sifatnya. Makanya kalau orang di mimbar ini kayak malaikat hormat. Betul? Sip top markotop. Tapi kalau di luar gereja setan sing hormat. Top markotop. Setan yang ngomong apa? Ini ki rusak ya. Tapi ku lebih bejat gitu. Hormat. Dia butuh seorang membantu untuk membuka satu restonya dia, makanan, dikenalkanlah sama temennya. Temennya itu pernah buka resto tutup, ya resto minuman. Dia ngomong, ini yang saya kenalkan orangnya bagus, tanggung jawab, pinter. Dikenalkan, diambillah sama ini dengan istrinya, dengan teman saya ini. Karena dari beda jualan minuman dengan makanan, kan pasti adaptasi loh. Pasti kan belajar dulu, enggak mungkin pandai. Orang pandai minuman belum tentu pandai makanan loh. Orang yang pandai makanan belum tentu pandai minuman loh. Itu harus kita ingat betul-betul itu. Nah ternyata dia mungkin belajar lemot atau mungkin salah gitu. Sama istrinya diumbah gak karu-karuan. Tahu diumbah gak karu-karuan? Diucek-ucek, diuntel-untel gak karu-karuan. Dimarahi, dimaki-maki. Selesai seperti itu, didodokkan sama teman saya, disikat juga sama teman saya, dimarah-marahi. Padahal saya sampai, aduh Tuhan, saya nggak tahu itu orang seperti kayak begini. Ternyata saya diingatkan, dia punya pembimbing Bapak Ibu. Suami istri pendeta yang bimbing. Audzubillah min dzalik. Makanya pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari penjualnya Pak. Tiba. Ya, sama seperti itu. Pembimbingnya hamba Tuhan ada, saya kalau kasih tahu itu gerejanya besar. Itu satu komplek tahu karena yang saya pernah ikut dengan dia, supirnya itu mantan anak buah saya cerita. Supir-supir di sana, "Loh, kamu masuk situ? Wih, pendeta koyok ngono iku." Udah ono cap Kristusnya di dalam pendetanya. Ngasih makan pembantunya sendiri-sendiri, dia makan sendiri-sendiri, tahu tempe tok, sayur tahu tempe, makanan ala kadarnya. Padahal dia diberkati luar biasa, miliarder luar biasa. Berdamai dengan semua orang, itu yang diajarkan oleh Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita ini tolok ukurnya di gereja, nggak bisa. Yang tahu itu istri, anak-anak, dan pembantu kalau punya pembantu. Itu baru tahu. Kalau kumpul sekilas nggak akan tahu. Tapi hari ini kita disuruh belajar. Kita harus berdamai dengan semua orang. Harus mengejar kekudusan yang datangnya dari Tuhan. Saya katakan Bapak Ibu, hidup ini terbatas. Makanya kita harus kejar damai dan kekudusan. Kalau kita tidak mau berdamai Bapak Ibu, memendam benci, ini bisa dikategorikan sebagai apa? Firman Tuhan mengatakan pembunuh. Ada ayatnya? Ada. Ayo baca. 1 Yohanes 3. Ayat 15. 1 Yohanes 3 ayat 15. Saya akan bacakan. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang apa? Pembunuh. Manusia, bukan pembunuh hewan, bukan jagal kambing atau sapi, tapi pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Persis seperti tadi. Kalau kita tidak melihat kekudusan, tidak kejar kekudusan, kita tidak akan pernah melihat Tuhan. Sama seperti ini. Seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Dikatakan seperti itu. Cilaka kita. Hanya karena kita tidak tahu firman Tuhan, kita tidak mau berdamai, bahkan membenci, tidak masuk surga.
Jangan percaya kepada hamba Tuhan yang mengatakan, oh kita kenal Tuhan langsung masuk surga. Kita ikut Yesus langsung kaya. Kita ikut Yesus langsung enak. Mana ada ayatnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ikut Yesus memikul salib. Tapi di tengah-tengah kita beban kita berat. Tukar guling terjadi. Yuk bebanmu kasihkan ke aku. Aku tahu nak, kamu gak kuat. Dikasihlah kita kuk yang ringan. Itu Tuhan Yesus ngomong seperti itu. Dia tahu seberapa kekuatan kita. Makanya kita nggak akan pernah bisa melihat Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa tahu surga. Saya kepingin ada yang tahu, ayo aku melok. Lewat jalan mana? Duku Kupang? Pakis? Nggak ada. Hanya di dalam Yesus itu ada jalan kebenaran dan hidup. Dan kalau kita mau kepada Yesus harus mau firman-Nya. Mungkin akhir-akhir ini Bapak Ibu ada masalah dalam kesehatan kita, ada masalah dalam keuangan kita, ada masalah dalam keluarga, rumah tangga. Cek reject Bapak Ibu. Mungkin kita ada membenci, tidak mau berdamai dan tidak mengejar kekudusan. Pokoknya aku nang gereja wis, pokoknya aku baca firman, pokoknya aku doa, wis cukup. Enggak. Kita harus jadi pelaku firman Tuhan. Kita lakukan apa yang Tuhan mau. Kita nggak mau dijuluki pembunuh manusia. Kita mau menjaring manusia untuk kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Kita tidak mau dan jangan mau kompromi dengan dosa. Ada teman yang bukan dari Tuhan, bukan orang percaya. Wes kono jo ampuni dek sing salah kok. Ada kan seperti itu? Nggak usah. Tenang aja kau niki. Bapak no, kau usah dikumpuli. Yo memang kalau nggak kumpuli nggak apa-apa, tapi diampuni. Karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau kita kumpul dengan mereka terus kita jadi jahat. Coba lihat, ada kan kita kumpul-kumpul dengan teman, ada yang, aku lek kumpul mbak arek siji gitu, cek no. Pasti datang itu troublemaker, membuat masalah. Leono DE lu gak enak, ada seperti itu. Tapi ada juga gini, Leono siji lu gak rame. Nang di wong iki, itu ada suasana adrenalin merah dan hijau. Kita ini dijadikan Tuhan adrenalin hijau sama Tuhan. Membawa suasana segar. Jangan kita ini tidak mau berkompromi Bapak Ibu dengan kebenaran. Tapi kita kompromi dengan kejahatan. Kita merasa benar, aku kudus, gak apa-apa aku gak kumpul, gak paten. Aku gak kenal kon, gak paten. Jangan Bapak Ibu, kasihi seperti Tuhan ajarkan. Setuju? Kasihi. Mereka yang menyakiti kita, kasihi. Tidak ada dikatakan kalau kamu disakiti balas dengan kejahatan, nggak ada. Kasihi. Nah, check and recheck. Mungkin itu terjadi buat kita. Kalau kita sudah benar di hadapan Tuhan, kita sudah kejar kekudusan dengan Tuhan, pasti masalah kita ditolong Tuhan. Amin. Yang sakit pasti disembuhkan Tuhan. Yang lemah pasti dikuatkan Tuhan. Yang mengalami masalah keuangan pasti Tuhan berkati. Dengan kelimpahan datangnya dari Tuhan. Minta mampukan terus Roh Kudus untuk kita bisa lakukan firman Tuhan. Kalau kita ini Bapak Ibu terus memendam amarah, tidak mau berdamai, ayat 15 dan selanjutnya itu jadi milik kita. Ayo baca Ibrani. Saya minta seorang membacakan suara keras, perempuan ataupun laki-laki. Ibrani 12 ayat 15 sampai 17 sebagai ayat yang terakhir. Tolong bacakan. Ibrani 12 15 sampai 17. Ya.
Ya. Amin. Ini cerita tentang Esau dan Yakub. Esau itu makanya ke daerah Mesir kalau ini penafsiran. Esau itu dijuluki juga nama lain Edom. Ada laut Edom. Ada laut Kolsom, sama ini. Ada laut merah. Kenapa dikatakan laut merah? Karena warnanya, airnya biru. Tetap biru. Nah, karena dia pertama kan begini, sama Yakub dimingi-mingi kacang merah itu. Akhirnya dijual lah kesulungan. Dia anggap enteng, ditipu dengan kacang merah sama Yakub. Terus akhirnya Yakub tahu ini ada kelanjutannya. Begitu bapaknya mau memberkati Ishak, mau memberkati Esau, dengarlah Rahel. Dan dia ngomong apa? Ayo kamu yang masak, ambil itu kambing. Aku maksudnya ibunya yang masak. Nanti aku ketahuan bagaimana. Diaturlah strategi. Akhirnya si Ishak bapaknya karena matanya sudah kabur, nggak ngerti kalau itu Yakub. Diambillah berkat satu-satunya yang terbaik itu. Marah si Esau ini, Bapak. Dia tidak mau berdamai. Coba lihat. Dalam ceritanya yang berdamai datang duluan itu Esau atau Yakub? Akhirnya Yakub kan yang datang memberikan persembahan. Nggak mau berdamai, dia ngomong apa? Hari-hari aku, maksudnya hari terakhir. Bapak akan terakhir nanti, aku akan bunuh. Betul kan firman Tuhan? Kalau engkau tidak mau berdamai, engkau adalah seorang pembunuh manusia. Ini ikatan merah, seperti benang merah ini firman Tuhan. Dari Kejadian sampai Wahyu. Akhirnya mau bunuh itu Yakub. Tapi karena ibunya Yakub tahu, udah kamu ngungsi aja di Laban sampai bertahun-tahun, sampai redalah amarah. Akhirnya reda, Yakub berinisiatif datang, memberikan dia banyak ratusan kambing dan domba sebagai persembahan kasih terhadap Esau. Yang berinisiatif Yakub. Makanya Tuhan ngomong apa? Aku membenci Esau tetapi mengasihani Yakub. Kalau orang salah Bapak Ibu, kita ini bobrok. Tapi kalau kita ini minta ampun, Bek Tuhan, kita lakukan firman Tuhan, kita diampuni kok, Bek Tuhan. Bahkan dikasihi seperti Tuhan mengasihi Yakub. 80% orang yang menyimpan kepahitan, amarah, tidak mau berdamai, loro kanker. Coba lihat itu, cek itu. Orang yang sakit kanker, sakit hati, amarah, dipendem-pendem. Kegagalan dalam bisnis, rumah tangga, sakit hati. Loh, lah nemen dah sudah. Masa kita mau nyimpan ini seperti ini? Bahkan dikatakan apa? Esau itu ayat yang terakhir. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia Esau hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia Esau mencarinya dengan mencucurkan air mata. Dengan mencucurkan air mata loh, Tuhan ditolak sama Tuhan. Bagaimana dengan kita kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini? Apakah kita tetap tidak mau berdamai? Mau nyimpan akar kepahitan? Itu pilihan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kalau saya mau mengampuni. Saya mau belajar meskipun saya terbatas. Saya percaya Bapak Gembala pintar tapi terbatas. Orang manusia semua terbatas. Makanya kita minta tolong sama Tuhan. Ayo ampuni. Jangan memendam amarah, berdamai dengan semua orang, kejarlah kekudusan. Sebagai cerita terakhir Bapak Ibu, saya punya teman, saya cerita ini memang lucu-lucu gitu loh. Maksudnya itu untuk mengingat firman Tuhan. Saya kasih ini kenapa? Supaya kita ini ingat. Oh iya, cerita ini membuat kita ini seger, kan nggak ngantuk. Oh iya, ceritanya seperti ini gitu. Saya coba aplikasikan seperti itu. Teman saya ini lagi makan di waktu itu di Kia-Kia Kembang Jepun masih buka. Dia emang lagi makan seafood, otomatis nggak pakai sendok kan, pakai tangan. Nah di situ ada seorang pengamen. Ada Bapak Ibu Saudara yang pernah waktu itu ke Kia-Kia, zamannya Kia-Kia buka. Ada makan di sana?
Ada? Duh, nggak ada Pak, sakno Pak. Diajak Pak. Di situ ada seorang pengamen. Dia lagu-lagu rohani. Nah teman saya lagi makan. Dia lagi. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Mas sepuro nih mas. Tanganku kayak gini. Menghiasi hati. Mas, sorry mas. Gak iso mas, tanganku gak iso cukup duit. Ku tak dapat hidup kasihmu Tuhan. Wanting piringi mbek koncoku. Loh Pak, ojo ngamuk Pak. Oh ini kata lapo, wis diomongi aku gak iso cukup duit. Kok sik nyanyi ae. Lho ya Pak, santai Pak, ojo ngamuk Pak. Santai-santai apa? Aku tak sikat konku. Ayo, kita mau seperti itu. Berapa bulan kemudian, teman saya ini kebetulan ya salah satu donatur gereja. Aktif di gereja. Makanya gak yamin orang yang duduk-duduk di gereja ini malaikat-malaikat Tuhan. Kadang-kadang bisa loh, serigala berbulu domba. Ngakune domba tapi serigala hati ini. Sorry, iki aku kak nyinggung tapi nyampluk. Iya toh? Berapa bulan kemudian dia diundang satu gereja besar. Dia duduk di depan dong, otomatis kumpul sama hamba Tuhan. Nyanyilah sebuah lagu. Saya lupa lagu apa, tapi katakan lagu gini. Suka-sukamu Tuhan, betul kan? Sambil joget kan, WL-nya lagi seperti Ibu Gembala, ayo energik gitu, ayo kita nari di hadapan Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, toleh kanan kiri sampai lemparkan senyum, suka-sukamu Tuhan. Joget ya, joget, ini kan wis lali dusoni. Orang-orang di gereja kan gitu, lagi toleh senyum, ada yang senyum gitu kan. Senyum lagi, berikan senyum terbaik, senyum lagi, muter-muter gitu kan, merasa kudus kan ya. Kalau sudah begini kan merasa kudus gitu loh. Ada yang senyum. Pas pulang gereja, orang itu ngampiri, Pak salam Pak, wih salam. Kalau di gereja jawabnya salam itu wapi, salam, gitu ya. Sambil kepalanya gini-gini, gitu. Coba di luar, salam Pak. Kalau ada yang seperti itu, bertobat. Salam ya. Bapak lupa sama saya. Iya, aku kok lali-lali eling ya. Wajahmu familiar. Masa Pak lupa Pak? Lupa aku. Sorry. Siapa kamu? Masa Pak lupa Pak? Apa sih? Aku sing ape kon nantemin nang Kembang Jebun lho Pak. Jadi. Ayo. Terus iki piye nasibe koncoku iki? Mau tahu? Telepono dhewe mbek koncoku. Yang jelas dia ngomong apa? Aduh, mukaku seperti ditampar. Pengalaman seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo kita pelajari. Kadang kan seperti ini, orang ngamen, si enom ngamen, gak iso tanggolek kerjaan liya, gak ngekei loh, sorry yo, ya toh, terus gak ngekei kaya ngono, kita disuruh berdamai. Nggak ngasih nggak apa-apa, Tuhan nggak marah Bapak Ibu. Sekali lagi Tuhan nggak marah, nggak ngasih orang pengamen. Tapi jangan ngasih maki-makian, ngasih omongan. Saya kalau di Tretes itu Bapak Ibu di Surya, itu saya sama dengan istri saya. Setiap kali orang kalau kita memang tangannya bisa ya, kita kasih kok meskipun kecil. Ada juga yang orang sekarang meninggal ya, lagunya enak, suaranya enak. Saya suruh, ayo kamu di sini. Saya lagu kan dia bisanya lagu dunia. Ayo kamu Judika lagu nyanyi, saya kasih. Berapa kali saya booking dia, sampai dia kenal. Tak kasih minum sama saya. Nyanyi di sini, tak kasih berapa ribu. Ya tak kasih. Ayo tak booking kamu, berapa lagu? Senang. Dia senang ketemu saya, Pak. Enak toh. Hidup harus berdamai. Amin. Dengan siapapun dan kejarlah keputusan agar kita kelak kemudian hari bisa ketemu Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita akhiri ibadah kita dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Kita semakin dibawa menjadi seperti Yesus. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau
Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Amin. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sembah hormat, pujian dan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat teladan kehidupan, agar kami menjadi seperti Engkau. Dan kami rindu, karena itu Roh Kudus tolonglah kami, supaya kami sungguh-sungguh melakukan apa yang sudah Tuhan firmankan bagi kami semua pagi hari ini. Kami mau Tuhan, kami mau mengerjakannya. Kami rindu melakukan itu untuk menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Sehingga apa yang menjadi bagian yang Tuhan tentukan bagi kami, kami akan menerima dan mendapatnya. Tuhan, inilah kami. Roh Kudus tolonglah kami. Kami menyerahkan dan membawa setiap persembahan. Tuhan, terima kasih. Tuhan akan memperhitungkan baik persembahan kasih kami, baik persembahan persepuluhan kami, menjadi benih yang menyukakan hati Tuhan. Dan Tuhan menerima sebagai kebenaran. Karena kami tahu Tuhan sudah memberkati kami. Kami juga berdoa buat semua partner-partner pelayanan. Tuhan membukakan jalan dan memberkati beliau semuanya. Dimanapun beliau berada. Apa yang dikerjakan, apa yang diperbuatnya, Tuhan membuatnya berhasil. Bapa, pagi ini kami menyatukan hati. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir. Dimanapun mereka berada, biarlah Roh Kudus menjamah, menolong, menopang. Dan biarlah firman ini juga sampai kepada mereka. Kami juga memberkati Ibu Suryadi yang harus berbaring di rumah sakit untuk mendapat perawatan secara medis. Biarlah Tuhan memakai para dokter, juga upaya pengobatan di dalam nama Tuhan Yesus. Tangan Tuhan, kuasa Tuhan menjamah, menyembuhkan dengan sempurna, memulihkan akan hambanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Biarlah Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Hikmat pengertian menyertai Bapak Presiden dan wakilnya. Juga semua para menteri yang ada. Gubernur, wali kota, sampai tingkat pemerintah yang paling kecil
semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati gereja-gereja, memberkati hamba-hamba Tuhan, memberkati negeri kami, agar kasih dan kemurahan, agar firman dan kebenaran Allah boleh dinyatakan dan diungkapkan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kerinduan, pergumulan, agar kami boleh beribadah setiap minggu dalam gedung. Tuhan, Engkau mendengar, Tuhan Engkau melihat, dan kami percaya yang terbaik daripada Tuhan, Tuhan nyatakan dan berikan bagi kami. Kami mengucap syukur dan kami percayakan hidup kami, seluruh keberadaan kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih untuk seluruh penata layanan yang ada. Sebelum kami pulang, kami percaya para malaikat Tuhan sudah bersiap sedia untuk terus melayani, untuk terus menjaga dan menopang kami semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu dan arahkan pandanganmu kepada Tuhan di sorga. Terimalah sekarang berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai dan memimpin hidupmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Diberkatilah rumah tangga dan keluargamu, diberkatilah masa depan kehidupanmu, diberkatilah usaha bisnis pekerjaanmu, diberkatilah pergumulan dan pengharapanmu, diberkatilah segala yang engkau rindukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, segala hormat kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.